lajengaken nggih. Nggih, monggo. Monggo. Kalau tidak lho. Nggih. Santai mawon. Ya, jadi apa dari yang tadi bahwa di pondok ini menggunakan arsitektur Chinese itu, tapi Ya Cina ya Jawa. Cina ya Jawa, maksudnya tidak panjenengan tidak menghilangkan tapi tetap menggunakan itu menarik karena yaitu sebuah penghargaan terhadap toleransi atau masyarakat yang ada di sini. Yaitu kira-kira mungkin kami ingin menggali lagi kenapa panjenengan mengambil sikap yang seperti itu. Ya itu kan ajaran Islam. Itu ajaran kami, ajaran yang kami percaya sebagai sebuah kebenaran. Bahwa kami itu mempunyai ada istilah hubungan vertikal dengan Allah, juga hubungan horizontal antar manusia. Ketika bicara tentang antar manusia, kalau kita bicara tentang urusan dengan Allah vertikal sudah final lah. Dan ketika kita bicara tentang hubungan antar manusia, berarti bicara tentang sosial, bicara tentang kemanusiaan. Itu berarti bukan hanya pada orang yang sesama agama atau sekelompoknya saja. Untuk itu kami mengenal beberapa ukhuwah dalam konteks ini. Ada ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah sesama, kalau bagi kami ya, sama orang-orang pesantren, ukhuwah Mahadiyah, ukhuwah Nahdiyah sesama orang-orang NU, kemudian ukhuwah Watoniyah sebangsa, kemudian ukhuwah Insaniyah atau sesama manusia. Nah, ketika kita bicara tentang ukhuwah Insaniyah atau Basyariyah, kemanusiaan, maka bersifat apa? Bersifat universal, kemanusiaan. Sudah tidak ada lagi sekat agama, tidak ada lagi sekat bangsa, dari suku bangsa apapun, negara manapun. Ketika kita merasa kita sebagai manusia, kita menghargai mereka sebagai manusia juga. Demikian pula ketika kita bicara tentang ukhuwah wataniyah, bangsa, maka kekuatan hubbul watan, cinta terhadap tanah air, itu harus ditanamkan betul dalam diri setiap insan. Ketika ukhuwah-ukhuwah tadi itu kita pilah sesuai dengan posisinya masing-masing, bisa kita bayangkan ketika orang bisa menjalankan semuanya tadi itu, kita bisa membayangkan di dunia ini gak akan ada pertikaian, karena semua orang tahu posisinya. Kita bicara ukhuwah insaniyah, podo-podo menungsone. Nah, aku dijiwit loro, berarti aku jiwit wong loro, wong liya ya loro. Maka dia tidak akan mungkin mau menjiwit wong liya. Ketika kita diomongin itu, diomongin apa, dikatain gitu sakit, nggak mungkin kita akan menyatain orang lain. Ketika kita menyadari bahwa oh iya, rasanya podo karo ketika kita dikatain. Artinya dalam konteks ini bukan hanya membangun otak, bukan hanya membangun rasio kita, tapi rasa juga dibangun. Nah, itulah yang selama ini atau beberapa dekade ini sering kita itu tertinggal atau sudah barang yang sudah menjadi langka. Ketika beberapa dekade kemarin kita hanya mengedepankan intelektualitas, mengedepankan penajaman pemikiran tanpa menambah kekuatan pada penajaman rasa. Yang sekarang ini kita rasakan juga dalam beberapa tahun terakhir ini, kearifan lokal, akhlak, adab, sopan santun mulai dikembangkan kembali. Itu bagus bagi bagian dari bagaimana kita menciptakan perdamaian, kita menciptakan toleransi antar umat beragama, antar manusia, antar etnis, antar suku, antar bangsa. Sekali lagi,
ketika pemahaman tentang ukhuwah dapat kita laksanakan, dapat kita pahami dengan baik dan kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, kira-kira mana yang tidak toleran? Semua manusia pasti akan toleran. Artinya bahwa sebenarnya ada teroris, ada orang yang intoleran, itu manusianya, bukan ajaran agamanya. Ajaran agama, apapun agamanya, menurut pemahaman saya, dalam konteks syariat, sekali lagi digarisbawahi dalam konteks syariat, semua agama mengajarkan tentang kebaikan, menolak tentang kejahatan. Tidak ada satupun agama di dunia ini yang membolehkan adanya korupsi. Semua menganggap salah itu korupsi. Tidak ada satupun agama di dunia ini yang menganggap bahwa berbuat baik pada orang lain itu salah, bahwa sedekah itu salah. Semuanya menganjurkan itu. Itu menunjukkan dalam konteks syariat, sekali lagi, itu sama-sama melarang tentang kejahatan, mendorong tentang kebaikan. Tetapi yang tidak sama, yang membedakan adalah akidah, keimanan. Itulah yang membedakan. Sehingga ketika kita menyadari itu, kemudian kita memegang kaidah kita, lakum dinukum waliyadin, bahwa agamamu ya agamamu, agamaku ya agamaku, silakan Anda laksanakan ritual keagamaan Anda secara baik, bertanggung jawab. Saya juga demikian. Anda mempunyai landasan-landasan keimanan yang Anda percaya sebagai sesuatu yang benar. Saya juga demikian. Saya rasa nggak ada pertikaian. Demikian pula terhadap sesama orang Islam, sesama orang Kristen, Protestan, sesama orang Katolik. Ketika antar satu kelompok dengan kelompok yang lain mempunyai satu kaidah, ana a'maluna walakum a'malukum, bahwa aku mempunyai pengamalan, pemahaman keagamaan seperti ini dengan landasan-landasan seperti ini. Anda mempunyai pengamalan dari ajaran yang Anda percaya seperti itu, Islam seperti itu, maka Anda lakukan itu. Yang penting bertanggung jawab dan punya landasan. Saya rasa nggak ada juga pertikaian. Orang NU yang 20 rakaat tarawihnya, orang Muhammadiyah yang 8 rakaat sholat malamnya, sholat laila sholat qiyamul lailnya, antara 20 dengan 8 rakaat. Yang penting masing-masing mempunyai landasan. Jangan saling memengaruhi, jangan saling menyalahkan. Ya, kadang-kadang yang repot itu kan saling menyalahkan, yang 8 menyalahkan 20, yang 20 menyalahkan 8, berdebat siang malam, mereka sendiri tidak melakukan taraweh. Berdebat mengenai kunut, mereka sendiri kalau sholat subuh kawanan lillahi ta'ala, sholat subuhnya malah kadang-kadang tidak sholat subuh. Ini kan ya lucu kan. Itu konteksnya sesama dalam satu agama, berbeda aliran. Ya monggo lah, kecuali kalau mereka sudah keluar dari kaidah-kaidah atau dari akidah keislaman yang dipercaya oleh seluruh masyarakat muslim, maka dia harus kita kembalikan bahwa Anda telah menyeleweng. Kita kembalikan. Misalnya kemarin ada kelompok Ahmadiyah yang mengaku adanya Nabi di belakang setelah Nabi Muhammad. Itu harus kita kembalikan ke Islam lagi, bahwa Anda salah, ajaran seperti itu salah, seperti ini. Nah, ketika mereka kembali ke Islam lagi dengan nama Ahmadiyah sekalipun, asalkan tidak ada kepercayaan adanya Nabi, makanya nggak apa-apa. Ya, seperti itu. Kemudian panjenengan di sini kan bisa dibilang sebagai tokoh agama. Artinya sikap panjenengan itu pasti mempunyai pengaruh terhadap masyarakat. Menurut panjenengan apa ya, kemudian bagaimana masyarakat kemudian bisa belajar dari apa yang
panjenengan contohkan? Ya, saya melakukan itu, saya mempunyai pemahaman seperti itu, dan saya laksanakan itu secara kecil-kecilan di lingkungan saya. Itu pemahaman keagamaan saya, pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagaimana kami pahami dari kalangan pesantren. Jadi kebaikan yang saya lakukan itu bukan karena saya baik, bukan karena saya menjadi pelopor kebaikan, bukan, karena saya melaksanakan ajaran Islam seperti itu yang saya pahami, dan itu saya aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat kami di sini. Ya mungkin karena itu orang melihat saya sebagai tokoh. Sebenarnya saya bukan tokoh, tapi saya sebagaimana orang lain yang melakukan itu. Bahwa ada orang yang tidak melakukan itu, menurut saya karena dia belum memahami secara benar. Menurut saya, mungkin dia memahami cara yang lain, ya silakan. Anda berhak untuk mengklaim bahwa cara Anda adalah yang benar. Tapi saya juga berhak untuk mengklaim bahwa cara saya ini benar. Saya bisa membuat argumentasi dengan cara saya ini. Saya bisa mengargumentasikan cara saya ini dengan pandangan orang lain. Atau lebih tepat, silakan tanya kepada orang-orang bagaimana tentang saya. Kalau Anda tanya tentang saya, kan jangan kepada saya. Tanya pada orang lain bagaimana saya. Kan gitu. Itulah yang membuktikan nantinya. Jadi sekali lagi, seperti orang menyebut saya ini tokoh toleransi. Bukan tokoh toleransi, karena saya menjalankan ajaran Islam seperti itu yang saya pahami, sehingga orang menganggap saya ini toleran. Sebenarnya semua masyarakat Muslim itu toleran. Kita kan tahu ajaran Islam itu seperti itu. Ajaran Islam itu rahmatan lil alamin, mengayomi semua orang-orang. Alamin itu orang-orang, mengayomi seluruh manusia apapun agamanya. Tidak ada dikotomi di situ.